Perkenalkan, nama saya Farifah, prodi HKI semester 5. Baik, saya akan mempresentasikan tentang biografi Muhammad Syahrul. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Adawi Syahrul. Beliau seorang pemikir Muslim kontemporer yang lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1938 di Damaskus, Syria. Pada awalnya Syahrul memang tidak mempelajari ilmu keislaman secara intensif. Setelah menamatkan sekolah di tingkat menengah, beliau pergi ke Uni Soviet untuk belajar teknik di Moskow. Setelah menyelesaikan S.I., beliau kembali ke Syria pada tahun 1994 dan bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus. Teori hudud qadim. Istilah hudud memang sudah dikemukakan pada ulama. Kata hudud adalah bentuk plural dari kata had yang artinya batas-batas. Dalam kamus Al-Mufid karya Al-Fairuzabadi dan Lisan Al-Arab karya Ibnu Mansur Al-Bat diartikan sebagai al-basit baina al-syai' wa muntaha al-syai', artinya batas menghalang yang membatasi sesuatu dan merupakan puncak dari sesuatu. Jika dikatakan al-ard berarti batas tanah. Had juga dapat berarti larangan atau pencegahan. Dari sini dapat dimengerti bahwa sebuah ancaman hukuman atas sesuatu yang dilarang juga disebut dengan had, karena ancaman itu diharapkan dapat mencegah orang dari melakukan kejahatan. Menurut hemat penulis, dalam Al-Quran tidak ada kata had yang berarti hukuman. Ia berubah pengertiannya menjadi hukuman setelah muncul teori hukum fikih konvensional, sehingga dalam kitab-kitab fikih biasanya ada bab tersendiri yaitu bab al-hudud. Itulah mengapa dalam teori fikih konvensional hudud dipahami sebagai ancaman hukuman atau al-uqubat yang dimaksudnya untuk mencegah pelanggaran hukum. Di samping itu, had juga bermakna ukuran. Karena ukuran hukuman ini sudah diukur dan ditentukan oleh Al-Syari, had kadang juga digunakan untuk menyebut kemaksiatan itu sendiri. Sebagai firman Allah, "Lilka budullah fala takrabuhu." Syahrul lalu mengaplikasikan 6 prinsip batas yang dibentuk oleh daerah hasil dari perpaduan kurvah terbuka dan tertutup pada sumbu X dan sumbu Y sebagai berikut. Pertama, halat al-ana, yaitu di mana daerah hasil dari persamaan fungsi Y sama dengan F kali berbentuk garis lengkung yang mendapat ke bawah kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik balik maksimum berinti dengan garis lurus dan sejajar dengan sumbu X. Kedua, adnah adalah posisi batas minimal.
Ketiga, al-bat al-ala, yaitu posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan, di mana daerah hasilnya berupa karva gelombang yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan minimum. Kelima, yakni posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Keenam, yaitu posisi batas maksimal positif dan tidak boleh dilampau dan batas minimal negatif yang boleh dilampauinya. Teori hudud jadid seperti telah disinggung di muka, salah satu temuan orisinal dari Syahrul dalam rangka menafsirkan ulang ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah teori batas. Teori tersebut dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa Muhammad SAW adalah risalah yang bersifat mendunia dan dinamis, sehingga ia akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat. Kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerakan. Gerakan pertama konstan dan kedua gerakan dinamis. Dua hal ini yang menyebabkan ajaran Islam menjadi fleksibel, namun demikian sifat fleksibilitas ini berada dalam bingkai hududullah, batas-batas Allah. Penutup, menurut hemat penulis, teori hudud Syahrul tersebut mempunyai kontribusi besar bagi perkembangan metodologi penafsiran Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Pertama, dengan teori hudud tersebut, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap sebagai ayat yang penafsirannya pasti tanpa ada alternatif lain, ternyata memiliki kemungkinan interpretasi baru, dan Syahrul mampu menjelaskan secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya melalui pendekatan teori trigonometri dalam matematika. Kedua, dengan teori hudud, mufasir mampu menjaga sakralitas teks tanpa kehilangan kreativitasnya dalam melakukan ijtihad kreatif untuk membuka kemungkinan interpretasi yang masih berada dalam wilayah ubudiyah. Bagi Syahrul, konsep ijtihad hanya berlaku dalam masalah-masalah hukum yang telah disebutkan dalam teks Al-Quran yang di dalamnya menurut ubudiyah. Sementara ijtihad tidak berlaku pada ayat hukum yang berisi tentang al-syair, ayat-ayat yang mengatur tentang ibadah ritual, mengingat hal itu bersifat ta'abudi, sehingga melakukan ijtihad dalam hal itu malah merupakan bid'ah. Dengan demikian, hal-hal yang sifatnya ritual cukup diterima begitu saja sebagai sebuah doktrin. Syahrul tidak berlaku pada ayat-ayat yang berisi panduan akhlak moral seperti masalah dusta, hipokrit, mengadu domba, memimah, dan sebagainya, sebab semua itu secara moral tentu tidak disukai dan tidak diharamkan Al-Quran, sehingga tidak perlu diijtihadi. Pendek kata, metode ijtihad secara konseptual dan aplikatif dalam teori hudud limit teori merupakan paradigma baru yang memberikan ruang gerak yang dinamis, kreatif, dan dialektif, di mana yang penting produk hukum masih pada wilayah antara batas minimal dan batas maksimal dan tidak melanggar ubudiyah. Mungkin
itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.